Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi ini kita bertemu kembali di program kajian Islam ilmiah. Kita bersyukur pada Allah, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi umur, kita masih diberi amanah kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada subjudul, yaitu kemarahan dapat mendatangkan malapetaka di dunia. Ada sebuah hadis yang disebutkan, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits shahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang mencaci Abu Bakar As-Siddiq sementara Nabi duduk di dekatnya. Nabi takjub dan tersenyum tatkala laki-laki itu melontarkan cacian yang lebih banyak lagi. Abu Bakar membalas sebahagian dari cacian itu. Jadi laki-laki ini mencaci Abu Bakar sementara Abu Bakar sabar, tidak membalasnya. Tidak membalas cacian itu. Abu Bakar menahan amarah, menahan emosi dan memilih bersabar. Nabi takjub melihat kesabaran Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika laki-laki itu melontarkan cacian yang lebih banyak lagi, Abu Bakar As-Siddiq membalas sebahagian dari caciannya itu. Maka Nabi pun beranjak dari tempat beliau dan pergi. Abu Bakar As-Siddiq menyusul Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika ia mencaciku, engkau tetap berduduk di sampingku. Ketika ia mencaciku, aku tidak membalas, engkau tetap berada di sampingku. Dan tatkala aku membalas sebahagian ucapannya, engkau beranjak pergi." Maka Nabi berkata, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka." Tadi ketika kamu bersabar, tidak membalas caciannya, ada malaikat yang bersamamu dan membelamu. Falamma radatta alaihi ba'da qawlihi, akan tetapi tatkala kamu membalas sebahagian caciannya, sebahagian, mungkin dia mencaci Abu Bakar dengan 10 kalimat, Abu Bakar membalasnya dengan 1 kalimat. Nah, ketika engkau membalas sebahagian dari caciannya, waqa'a syaitan, maka datanglah syaitan. Syaitan pun datang. Falam akun li'aq'uda ma'as syaitan, dan aku tidak ingin duduk bersama syaitan. Itu alasan Nabi beranjak pergi meninggalkan Abu Bakar ketika Abu Bakar membalas sebahagian caciannya. Membalas sebahagian caciannya. Nah, ini merupakan salah satu malapetaka di dunia, akibat dari kemarahan. Yaitu syaitan akan mendekati kita. Dan malaikat akan pergi. Malaikat yang sebelumnya bersama orang yang sabar ini akan pergi. Ketika orang itu jatuh dalam kemarahan. Malaikat pergi dan setan yang mendekat. Ini merupakan malapetaka di dunia atas orang yang suka melampiaskan amarahnya. Kadang-kadang ada
semacam alasan yang kita buat untuk kita bisa melampiaskan amarah kita. Misalnya kata-kata sudah cukup saya bersabar. Kalau didiamkan dia makin menjadi-jadi. Ya, atau kata-kata sejenisnya yang mana itu adalah sebagai pembenaran kita untuk melampiaskan amarah. Ya, sebagai pembenaran bagi diri kita untuk kita melampiaskan amarah kita. Tapi ketika kita jatuh dalam kemarahan, baru kita sesali kemarahan kita itu. Dan kita pun berkata, seandainya aku tadi tidak marah. Tapi sudah bablas marahnya. Kita pun jatuh dalam kemarahan. Maka, ya sebagaimana dikatakan bahwa kemarahan itu dari syaitan. Artinya syaitan yang menggiring kita kepada amarah. Ya, maka ini jadi bahasa kita jadinya. Amarah. Ya, itu bahasa Arab yang kaitannya itu dengan hawa nafsu. Wa inna nafsa la amarah bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar mendatangkan amarah kepada keburukan. Ya, menyuruh manusia. Itulah bisikan-bisikan yang kita dapatkan ketika marah. Amarah. Menghasut kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ketika marah, bahkan kita sadari ya, kita rasakan ketika kita marah, kehilangan kendali, ya, apa yang terngiang di telinga kita, hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Apalagi marah itu sudah memuncak, napas terengah-engah, hidung kembang kempis, wajah memerah, bahkan tubuh juga sudah gemeteran, gitu ya. Apa yang kita rasakan saat itu kalau kita pernah mengalami kondisi seperti itu? Bisikan-bisikan apa yang masuk ke telinga kita? Apakah bisikan yang baik? Enggak. Pasti yang masuk ke telinga kita itu adalah bisikan-bisikan yang buruk. Melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Bahkan kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk dalam kondisi seperti itu. Maka wajar kalau setelah marah kita pun menyesal. Dan berkata, seandainya tadi aku tidak marah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ya. Maka orang yang marah itu tidak menyadari apa yang dilakukannya. Maka salah satu hukum syar'i berkaitan dengan talak adalah talak tidak jatuh pada saat marah. La talaqa fi ghalaq. Tidak ada talak pada saat ghalaq, yaitu ghadab, pada saat marah. Ya, biasa banyak para suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat marah. Nah, secara hukum itu belum jatuh. Hingga marahnya reda, kemudian dikonfirmasi ulang kepadanya, ditanyakan kembali, apakah benar kamu menalak istrimu dalam kondisi sadar, ya, dia sudah lepas dia dari kemarahannya. Pada saat marah itu belum terhitung. Ya, nah demikian. Maka betapa banyak orang-orang yang tertimpa bala dan musibah akibat amarah yang tidak terkendali. Seseorang akan mengucapkan kata-kata yang penuh sentimen, doa-doa keburukan, suuzon, itu yang muncul saat marah. Tidak mungkin husnuzon. Ketika kita marah, kita husnuzon kepada orang yang membuat kita marah atau yang membuat kita jengkel. Ya, itu tidak mungkin muncul husnuzon di situ. Yang muncul pasti suuzon, ya. Dan kita tidak peduli siapa orang yang ada di hadapan kita, ya. Nah, siapa orang yang ada di hadapan kita, ya, anak kita kah, istri kita kah, bahkan orang tua, ya. Nah, demikian. Bahkan orang yang marah itu kadang-kadang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri, ya, mendoakan keburukan atas dirinya sendiri, ya. Nah, dan banyak juga terjadi, ya, dan tidak mustahil juga, kemarahan itu diiringi dengan berbagai bentuk kezaliman, ya, dan ini akan berbuah penyesalan tentunya, ya. Nah, oleh karena itulah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan diri saat marah. Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang
bukan orang yang kuat, bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih, ya. Itulah hakikatnya orang yang kuat. Nah, lebih-lebih lagi di dalam konteks mendidik anak, ya. Apabila kita selaku orang tua bisa mengendalikan marah kita dan cerdas dalam mengelola emosi, ya, niscaya berbagai bentuk masalah yang kita temukan di dalam mendidik itu dapat kita selesaikan satu demi satu, ya, dengan penyelesaian yang baik, selesai tanpa membawa masalah baru. Nah, demikian. Nah, kuncinya adalah kita dapat mengendalikan diri dan mengelola, memanage emosi kita dengan baik, ya. Kadang-kadang kita marah, tapi apakah perlu kita menampakkan marah kita? Apakah perlu kita tunjukkan marah kita? Dan kalaupun kita marah, bagaimana kita menampilkannya? Nah, ketika orang itu tidak bisa mengendalikan diri, maka marahnya berbuah menjadi satu keburukan, ya, tidak menjadi satu kebaikan. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan diri, ya. Nah, coba ingat apa yang terjadi ketika kita marah. Anak akan bermuka masam, hubungan akan menjadi kaku, perasaan kita juga terluka, bercampur khawatir, dan pastinya suasana akan berubah menjadi tidak menyenangkan, mengenakkan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi marah itu disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, itu akan membuat anak itu semakin jauh, ya. Apalagi kalau sampai hatinya terluka, misalnya dengan kata-kata kita. Nah, ini akan mempengaruhi, ya, hubungan kita dengan anak kita sendiri, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi marah itu dapat mendatangkan malapetaka di dunia, kerugian-kerugian yang banyak sekali, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di samping itu kemarahan juga dapat mendatangkan malapetaka di akhirat, bukan hanya di dunia, ya. Ternyata kemarahan juga bisa mendatangkan petaka di akhirat, ya, sebab ketika seseorang dikuasai amarah, kerap kali ia terjatuh dalam perbuatan dosa, baik dosa lisan maupun dosa perbuatan. Ya, kadang-kadang kita marah, ya, kita suka memvonis orang dengan satu vonis yang tidak benar. Ya, kita katakan kepada saudara kita, ya, fasik misalnya, ya, karena marah kita kepadanya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Maka ucapan itu bisa kembali kepada diri kita. Seringkali kita marah, kemudian kita bersuuzon. Kita berburuk sangka kepada saudara kita. Dan itu dosa. Ya, itu dosa. Yang pada akhirnya kita jatuh di dalam mungkin ghibah, namimah, ya, karena kemarahan tadi. Ya, dan ini tentunya mendatangkan keburukan dan malapetaka di akhirat. Ya, yang kita sebutkan tadi itu adalah dosa-dosa besar yang bisa membuat pelakunya tersungkur dalam neraka. Nah, biasanya itu dimulai dari amarah. Ya, nah demikian. Kalau hati tidak dipenuhi amarah, suuzon itu tidak akan muncul. Kata-kata yang buruk itu tidak akan keluar. Tindakan-tindakan yang konyol itu tidak akan dilakukan. Tapi ketika tidak bisa mengendalikan amarah, maka hal-hal buruk pun akan terjadi. Ya, ini ada satu kisah yang sering kita sampaikan, ya, tentang dua orang Bani Israel yang bersaudara. Satu rajin ibadah dan satu lagi suka berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri. Nah, yang rajin ibadah ini, ahli ibadah ini selalu mengingatkan saudaranya supaya berhenti buat dosa, tapi saudaranya tidak mau dengar. Dia terus berbuat dosa, dia terus berlaku, dia buruk, berbuat jahat, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Hingga pada satu hari dia lihat saudaranya melakukan dosa yang besar dalam pandangannya. Nah, ini sudah nggak bisa ditolerir lagi mungkin, ya. Maka dia pun berkata sekali lagi, berhentilah buat dosa, ya, celaka kamu, tobatlah,
Ini bagus ya, dia memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saudaranya itu tetap menolak, tidak mau menerima nasihatnya. Maka disinilah dia ya, syaitan menggelincirkannya. Ya, dia marah pada saudaranya itu, ya, dan dia pun mengatakan kepada saudaranya itu, wallahi la yaghfirullahu laka. Atau dia mengatakan la yudkhilakallahul jannah abada. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia berkata, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Itu kata-katanya, itu perkataan yang terlontar dari lisannya ketika marah. Ya, marah kepada saudaranya yang buat dosa. Mungkin dia punya alasan untuk marah. Tapi itulah buruknya marah, kadang-kadang tidak terkendali, kita lupa. Setan menguasai diri kita waktu marah. Walaupun kita marah dengan alasan yang benar mungkin ya. Ya. Kita melihat saudara kita buat maksiat, kita marah tentunya. Ya, tapi kadang-kadang marah ini batasnya itu sangat samar. Antara marah yang karena Allah tadi ya, dengan marah yang sudah digelincirkan oleh setan, itu sangat samar batasnya. Mungkin kita beralasan, saya ini marah karena Allah. Ya. Salah satu ya cabang iman adalah al-bughdu fillah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat juga ya bahwa ini ada batasnya. Dan batasnya itu adalah tirai tipis. Ya, apabila kita tidak bisa mengendalikan diri, maka marah kita bukan fillah lagi. Bukan lillah lagi, tapi marah kita sudah marah yang dikuasai oleh syaitan. Kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol diri. Sering terjadi seperti itu ya. Ya, syaitan tentunya tidak akan membiarkan kita. Ya, apalagi kondisi marah. Ya, sama dengan jarah dan ta'dil dengan apa? Dengan ghibah dan namimah. Itu beda tipis saja. Orang yang menerapkan kaidah jarah dan ta'dil itu dalam rangka membela agama Allah. Itu baik. Tapi para ulama hadis sendiri mengingatkan ya, memperingatkan. Dia dengan ghibah itu yang memisahkannya, batasnya itu cuma tirai tipis saja. Ya, apabila salah di dalam melakukannya, maka dia jatuh dalam ghibah. Ya, maka tidak sembarang orang, ya tidak semua ulama juga ya menangani masalah ini. Jarah dan ta'dil, tidak semua ulama berbicara tentang jarah dan ta'dil. Dari mungkin jutaan ulama, ya kita lihat beberapa saja yang kita katakan berkompeten di dalam bidang itu. Kan ini perlu ya batas-batas yang jelas, yang memisahkan cuma tirai tipis. Ya, apabila kita tidak berhati-hati, kita jatuh dalam perkara yang sebaliknya. Ya, bukan jarah dan ta'dil, ya, tapi justru menggunjing orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibahi orang lain. Demikian juga di sini antara marah karena Allah dengan marah yang dikuasai oleh setan. Itu yang memisahkan tirai tipis saja. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, ya setan menguasai diri kita, maka keluarlah marah tadi dari yang marah karena Allah menjadi marah yang dikuasai oleh setan. Dan ini sangat berbahaya. Seperti yang terjadi pada orang ini, si ahli ibadah ini, ya, mungkin dia punya alasan untuk marah kepada saudaranya. Karena saudaranya itu berbuat dosa, apalagi dosanya besar. Ya, tapi dia mungkin terlupa, ya. Ketika dia marah, dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Ketika dia marah, dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Maka terucaplah kata-kata ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini mungkin sudah akumulasi ya, kekesalannya, kemarahannya yang bertumpuk-tumpuk mungkin ya. Karena saudaranya terus berbuat dosa, selalu diingatkan. Begitulah Allah menguji kesabaran kita juga. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam tanasuh, di dalam memberikan nasihat, kita juga harus sabar. Maka di dalam surat Al-Asr disebutkan, wa tawassaw bil haqqi
Wa tawasau bis sabr, perlu sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Iya. Seperti sabarnya para nabi dan rasul. Ya, seperti sabarnya para nabi dan rasul dalam mengemban dakwah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kalau gak sabar-sabar mungkin Nabi sudah mengikuti kemarahan. Tapi begitulah Allah berpesan kepada nabinya, fasfahis safhal jamil. Sabarlah dengan ya kesabaran yang penuh. Ya, nah demikian. Wa masabruka illa billah. Dengan sabarmu itu ya bisa kamu lakukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Nah di sini dia lepas dari kesabaran itu. Marah itu menggiring dia kepada keburukan. Dia pun mengucapkan kata-kata itu. Dan kata-kata ini bukan kata-kata yang ringan ternyata. Ini kata-kata yang berat konsekuensinya, akibatnya di akhirat. Ya, maka Allah mengirim seorang malaikat, yaitu malaikat maut, mencabut nyawa keduanya. Kemudian keduanya bertemu di hadapan Allah. Allah berkata kepada orang yang buat dosa, "Idhhab fadkhulil jannah bi rahmati." Pergilah kamu, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Ya, dengan ampunanku. Allah mengampuninya karena yang punya hak mengampuni itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu dosa saja yang Allah tidak akan ampuni, yaitu syirik. Nah, dosa yang dilakukan oleh orang ini ternyata bukan syirik, tahtal masyiah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Betapapun besar dosa itu. Dan kalau Allah berkehendak mengadabnya, Allah adab dia. Betapapun kecilnya dosa itu, kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya, Allah akan mengadabnya. Itulah yang dimaksud dengan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berkehendak untuk mengampuninya dan merahmatinya, dan dengan itu dia masuk surga. Allah berkata kepadanya, "Fadkhulil jannah." Masuklah kamu ke dalam surga. Ya. Tidak ada yang boleh protes di akhirat. Ya Allah, sepertinya saya lebih baik darinya. Kenapa dia masuk surga, saya masuk neraka? Enggak bisa seperti itu. Itu kan dalam pandangan kita, bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil akhar, dan Allah berkata kepada saudaranya tadi, ya, si ahli ibadah tadi, akunta bi aliman, akunta ala ma fi yadi khazinan. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan? Dan apakah kamu memiliki apa yang ada di tanganku? Yaitu surga itu punya Allah. Hak mengampuni atau tidak itu hak Allah. Lalu ini dicampuri oleh seseorang. Allah murka. Ya kan, itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang boleh menyampurinya. Mengampuni, memasukkan ke dalam surga atau neraka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi, seorang nabi, bahkan ya hamba yang paling dekat kedudukannya dengan Allah tidak berhak untuk mencampuri itu. Ya, tidak berhak untuk mencampuri masalah itu. Ternyata kesalahan ini sangat besar. Lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Ya, kata-kata ini ternyata adalah satu perkara besar. Satu kesalahan besar, bukan kesalahan kecil. Yang membuat Allah murka terhadap dirinya. Maka Allah berkata, "Idhabu bihi ilan nar." Bawa dia ke neraka. Ya, orang ini harus masuk neraka karena ucapan tersebut. Ya, karena marah tadi ya. Berawal dari mana ini? Dari marah. Kemarahannya kepada saudaranya. Mungkin awal kemarahannya itu, ya kalau kita lihat dari hadisnya ya, ada alasan bagi dia untuk marah. Ada alasan. Karena dia lihat saudaranya buat dosa, buat maksiat. Wajar kalau dia marah. Mungkin awalnya marahnya karena Allah. Tapi seperti yang kita ingatkan tadi, itu hanya tirai tipis yang memisahkan antara marah karena Allah dengan marah yang dirasuki oleh syaitan. Maka coba lihat diri kita, mana yang paling baik, menahan marah atau kita, wah saya mau marah karena Allah ini, kira-kira mampu nggak? Kadang-kadang kita kepedean ya, kita mengatakan, saya mau marah ini karena Allah. Wah iya, awalnya sih, tapi ujung-ujungnya ya kita keluar dari batas-batas yang kita tidak sadari itu.
Apalagi kalau kita memang nggak ngerti, nggak paham, dan nggak tahu ilmunya tentang hal ini. Ya, maka bisa saja kita jatuh dalam perkataan yang Allah murka kepada kita karena kita nggak tahu. Seperti orang ini, dia nggak tahu ucapan itu membawa murka Allah. Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Kata-kata itu yang keluar dari lisannya. Atau dia berkata, kamu tidak akan masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Ya, dan ucapan-ucapan sejenisnya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka Abu Hurairah mengatakan di akhir hadis, walladzi nafsi biyadihi latakallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Sungguh dia, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, dia telah berbicara dengan satu perkataan yang merusak dunia dan akhiratnya, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Maka ya, ketika kita marah dan kita merasa ada alasan untuk marah, apalagi kita berkata dalam hati kita, marah saya ini karena Allah ini. Ingat ya, beda tipis saja itu antara marah karena Allah dengan marah yang dikuasai dan dirasuki oleh syaitan. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Dan pada akhirnya kita jatuh dalam kemarahan yang dirasuki oleh syaitan. Ya, bukan lagi kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ukur juga diri kita. Maka yang paling baik tahan amarah, itu mungkin ya. Itu mungkin yang terbaik ya. Maka kita tidak katakan marahi anakmu, enggak. Karena kalau itu yang kita katakan, mungkin ya ada alasan kita untuk memarahi anak ya. Tapi ingat, marah ini kondisi yang berbahaya. Kalau kita katakan, oh enggak mengapa marahi anak, marahi aja ya, bisa berantakan itu. Enggak semua orang bisa mengendalikan diri saat marah. Bahkan rata-rata, banyak, mayoritas. Apalagi iman kita yang masih, ya kita katakan naik turun ya, kembang kempis imannya. Waktu marah dia nggak bisa mengendalikan diri. Yang muncul dari kemarahan adalah keburukan. Ya, nah demikian. Maka kita katakan jangan marah, apalagi dalam konteks mendidik. Ya, banyak ruginya. Ya, nah kadang-kadang ketika kita menahan amarah baru kita rasakan manfaatnya. Waduh, syukur tadi kalau saya marah tadi ya bisa kacau kan begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah itulah dia, amarah bisa mendatangkan kerugian dunia dan juga kerugian di akhirat. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah sedikit orang yang bisa menjadikan kemarahan itu ibarat garam bagi masakan ya, sesuai dengan porsinya, proporsional istilahnya ya, ada batasnya ya, dan ditampilkan dalam bentuk yang bijaksana. Sedikit orang yang mampu melaksanakan hal seperti itu. Ketika dia marah, dia bijaksana. Ketika dia marah, dia dapat mengendalikan diri. Ketika dia marah, dia dapat menahan kata-kata. Ketika dia marah, dia tidak keluar dari batas-batas ya kebenaran, ya hak. Ya, sedikit orang yang bisa melakukan seperti itu. Kebanyakan sebaliknya ya, ketika marah ya, marah itu menjadi api yang membakar, yang menghanguskan. Ya, bukan seperti garam yang sedikit tapi membuat enak masakan. Wallahu alam bisawab. Ya, kecenderungannya marah kita itu akan to be continued istilahnya ya, bersambung marahnya. Ya, sekali marah akan terus marah begitu. Biasanya seperti itu ya. Kemarahan satu diikuti dengan kemarahan berikutnya dan seterusnya yang nggak ada ujungnya kadang-kadang. Dan biasanya marah itu terus mendaki dia grafiknya. Ya, pertama kemarahan kecil, lama-lama agak besar menjadi kemarahan yang ya kita katakan amarah yang pada puncaknya ya. Nah demikian. Biasanya seperti itu. Jarang kemarahan itu melandai, tapi dia mendaki terus ya. Nah demikian. Dan kadang-kadang marah itu terus ya naik levelnya. Pertama marah mungkin dengan menunjukkan ekspresi marah, lama-lama nggak puas ya, kayaknya nggak selesai dengan ekspresi wajah, dengan kata-kata, nggak puas dengan kata-kata ya, diwujudkan lagi dalam level yang lebih tinggi lagi, yaitu dalam bentuk hukuman fisik ya, kita menggunakan tangan kita, kaki kita ya, bahkan sampai pada level akhirnya ya kita mengkombinasikan semua itu.
Ya keluar semuanya sudah. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, taib, maka mungkin kita bisa evaluasi lah. Ya apa yang sudah kita lakukan di dalam mendidik anak, ya mungkin selama ini kita marah, coba lihat bagaimana hasilnya. Itu bisa menjadi sebagai bahan ya untuk ya mengevaluasi ya diri kita sendiri. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini dalam kesempatan berikutnya insyaallah. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilakan melalui pesan singkat. Ya, silakan. Nah, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dalam pembahasan pendidikan anak tanpa amarah. Tadi disebutkan nasihat yang sangat mengena sekali bagi kita semua, di mana amarah bisa mendatangkan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk selanjutnya silahkan para pemerhati Ronja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp yang tentunya pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustadz, ini ada pertanyaan dari Aisyah. Ya Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami yang terkadang suami berkata-kata kasar seperti mendoakan yang kurang baik bila anak kami melakukan hal-hal yang kurang baik menurutnya, dan kami langsung menasehati ketika anak kami melakukan kesalahan tersebut. Berulang kali saya sebagai istri mengingatkan agar menahan amarah, agar diam saja jika sedang marah, supaya tidak terlontar kata-kata yang tidak baik. Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini salah satu bentuk ya wujud dari kita katakan keburukan ya dari amarah tadi, yaitu ketika ya seorang tidak bisa mengendalikan diri. Maka kita sebutkan tadi ya, sedikit ya orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Ya, sebagian orang ketika dia marah, dia beralasan bahwa dia memang pantas untuk marah. Mungkin dia beralasan marah saya ini karena Allah, kan begitu ya. Nah, hingga dia pun marah. Ya, hanya ya itu alasan yang dia pakai untuk agar dia bisa marah. Ya, marah itu kaitannya erat dengan hawa nafsu sebenarnya. Ya, nah, maka tadi beda tipis saja antara marah karena Allah, marah fillah tadi, dengan marah yang dikendalikan, ditunggangi oleh setan. Ya, nah, ya tadi orang tua marah kepada anak. Awalnya mungkin biasa, ya, tapi ya kita lupa. Pada saat marah, hati kita mungkin kosong, tidak terkendali, ya, dan setan masuk. Maka apa yang dibisiki oleh setan ketika marah? Yang buruk-buruk. Dan itu pengalaman hidup sebenarnya yang mungkin kita bisa jadikan pelajaran lah. Waktu kita marah, coba ingat-ingat kondisi kita marah. Kira-kira apa yang terngiang di telinga kita? Yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Pasti yang buruk-buruk. Suuzon, kata-kata yang buruk, doa-doa yang buruk, ya. Sumpah serapah, caci maki, bahkan vonis. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi kisahnya, dia memvonis saudaranya tidak masuk surga, tidak dapat ampunan karena marah. Ya. Nah, itu buruknya ya. Nah, ini yang harus disadari oleh para orang tua sebenarnya. Ya, nah tidak sepatutnya orang tua melakukan hal seperti itu, mendoakan keburukan atas anaknya, apapun alasannya. Ya. Nah, ya tugas orang tua memang harus bersabar mendidik anak-anak tersebut. Anak-anak ini kan makhluk yang belum sempurna akalnya. Nggak bisa kita samakan dengan akal kita. Kok nggak tahu dia ya? Kok nggak sadar dia? Kok nggak, ya nggak bisa. Anak dengan ya kita katakan dengan usianya, ya dengan kemampuan berpikirnya yang masih nggak sama seperti kita, yang sudah matang mungkin. Ya, maka orang tua nggak bisa melihat anak dari sisi dirinya. Harusnya dia paham, harusnya ya.
Ya, harusnya dia paham. Itulah tugas kita, membuat dia paham. Ya, ya, ya. Dia nggak seperti kita. Nah, kadang-kadang itu yang orang tua itu lupa ya. Anak-anak itu ya anak-anak. Ya, sangat dimaklumi anak itu berbuat salah. Ya, itu tugas orang tua. Bagaimana ya memperbaiki kesalahan itu. Kadang-kadang muncul terus kesalahan ya, namanya anak-anak. Anak-anak buat salah, itulah dia anak-anak. Kalau nggak buat salah, curiga juga kita. Jangan-jangan ini bukan anak-anak. Ya, nah itu kadang-kadang yang tidak dipahami, tidak bisa dimaklumi oleh para orang tua, sehingga solusi dia mau solusi yang instan, dengan marah-marah, dengan muka galak, dengan kata-kata yang kasar, dengan sikap yang bengis, anak itu akan berhenti buat salah atau memahami kesalahannya. Nah, ini keliru sebenarnya. Dengan cara itu anak gak memahami kesalahannya. Yang muncul dendam, yang muncul adalah satu waktu nanti saya akan tiru ini orang tua seperti ini. Dia akan tiru orang tuanya. Atau mungkin muncul dalam hatinya, nyesel punya orang tua seperti ini, kan begitu ya. Nah, dan hal-hal buruk lainnya yang muncul dari dirinya, bukan kesadaran. Nah, inilah tugas kita, maka perlu ya bersabar, disabar-sabarilah. Ya, dan ini perlunya orang tua itu di dalam mendidik itu ya perlu belajar juga, dan terus ya berdiskusi, berdialog, mereka berdua bagaimana saling menguatkan, kan begitu ya. Nah, kalau ada yang keliru mengingatkan yang lainnya begitu. Ya, sehingga ya kesalahan bisa diminimalisir, karena ada dua di sini ya, orang tua, ayah dan bunda. Saling ingatkanlah, saling mengingatkan satu sama lainnya. Kalau ada yang silap atau keliru ya, kebablasan misalnya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi ibunya, kan begitu ya. Jadi saling ingatkan satu sama lainnya. Nah, itu fungsi kita katakan orang tua, ada dua di situ. Karena tugas mendidik itu berat, harus ditangani oleh dua orang. Ya, karena beratnya tugas mendidik itu harus ditangani oleh dua orang. Yang utama ini, aktor utamanya, yaitu ayah dan bunda. Yang lainnya itu figuran, pemeran pembantu. Iya, namanya ustadz di sekolah, guru di sekolah, ya orang-orang yang di luar rumah itu kan figuran semua, pemeran pembantu semua. Aktor utamanya ya ayah dan bunda. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak itu adalah orang tua di rumah, ya. Nah, memang berat ya, nggak mudah itu. Maka kita perlu menguatkan diri kita di dalam mengemban tugas mendidik. Coba lihat bagaimana sabarnya Nabi mendidik umat, luar biasa. Seorang Nabi ya, dengan berbagai macam tipe manusia yang beliau hadapi. Dan itu kan tidak mudah, berat itu. Maka Allah katakan, Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, kata-kata yang berat. Ya, kata-kata yang berat. Menasihati manusia itu berat ya. Karena resikonya pasti ditolak gitu ya. Nah, sama saja juga dalam kasus ini kita menasihati anak. Itu bukan tugas yang ringan, berat itu. Maka perlu sabar. Jangan kita ingin hasil yang instan. Nasihati anak juga sama seperti menasihati orang-orang di luar sana. Nggak bisa satu kali, dua kali dikasih tahu langsung ngerti dan paham. Nggak. Berkali-kali kadang-kadang. Nggak cukup satu kali. Anak kita juga sama. Apalagi anak-anak dengan keterbatasan akal mereka. Kadang-kadang perlu berkali-kali. Ya itulah perlu sabar di situ. Jangan berharap hasil yang instan. Sekali dikasih tahu langsung paham begitu. Lalu kita berkata harusnya kan dia paham gitu ya. Ini kadang-kadang lucu orang tua ya. Dia mengukur anak-anak dengan kondisi akalnya yang sempurna begitu ya, dengan riwayat hidupnya yang sudah panjang begitu ya, sudah banyak makan asam garam katanya, sudah banyak pengalaman hidup. Anak-anak kan baru hidup kemarin. Ya, ini yang harus dipahami oleh para orang tua ya, hingga mereka bisa lebih sabar menghadapi ya kita katakan makhluk kecil ini. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, maka harus mengedepankan kasih sayang memang, supaya bisa meredam amarah. Maka dalam hadis qudsi Allah berkata, Inna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan, mendahului kemarahanku. Maka orang tua harus mendahulukan kasih sayang daripada amarah.
Kalau tidak, dia akan terus marah. Sekali marah akan terus marah, dan marah itu akumulatif juga. Dan ada levelnya juga, sebagaimana kita sebutkan. Awalnya mungkin marah biasa, lama-lama nggak cukup, nggak puas dengan marah biasa tadi, harus luar biasa, ya. Yang terakhir ya luar binasa begitu ya. Nah demikian, biasanya seperti itu, ya. Ya kejadiannya banyaknya seperti itu. Marah itu nggak turun levelnya, tapi naik terus. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair atas jawaban. Demikian ya untuk Ummu Aisyah yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Kemudian pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara mengatasi kemarahan akibat depresi? Kadang tidak sengaja atau secara tidak sadar memukul istri ketika depresi itu datang. Ya ini kalau ini urusan hati ini ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mungkin kurang zikrullah ya. Itu masalahnya. Maka perlu sekali-sekali ya, bukan sekali-kali ya, tapi ya sekali-sekali. Tapi seharusnya ada waktu untuk itu, yaitu melakukan proses yang namanya tazkiyatun nufus. Itu perlu, karena hati itu juga kusut. Seperti rambut, dia bisa kusut. Ya. Dia bisa dipenuhi dengan noda hitam karena dosa. Ya. Banyak kondisi-kondisi hati ya disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Maka salah satu solusi hati itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Kalau hati nggak tenang, ya macam-macam tadi ya, istilahnya stres, depresi atau apapun namanya ya. Itu karena hati yang tidak tenang. Hati yang mungkin ada ketamakan terhadap dunia itu membuat tidak tenang. Ya, ada ambisi yang hendak dikejar ya, membuat hati nggak tenang. Maka perlu kembali kepada zikrullah. Ya, baca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, kita baca ayat-ayat tentang akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Hati kita jadi tenang. Nah, kita ya walaupun luputlah dunia ini, ada yang lebih baik, yaitu akhirat. Nah, itulah fungsi zikrullah, membuat hati jadi tenang. Ya, nah demikian. Kemudian obat depresi juga sholat. Ya, nah, Nabi apabila ya, di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, Nabi SAW idza hadaba amrun shalla. Bahwa Nabi apabila ada satu hal yang mengusik hati beliau, ya membuat resah, membuat gelisah, membuat nggak enak, beliau sholat. Nabi juga berkata kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan sholat. Ista'inu bisabri wassalah. Untuk sabar, ya kita perlu sholat juga. Maka Nabi ya kadang-kadang melakukan sholat, ya sholat-sholat sunnah mutlak. Salah satu faedahnya adalah untuk menenangkan hati. Mungkin itu yang kurang, ya hati yang terpaut, terikat, dan kita katakan terlalu kita katakan apa ya, dipenuhi ambisi dunia. Nah itu yang membuat depresi itu, sehingga hidup menjadi nggak tenang. Apalagi hidup dengan melihat hidup orang lain, muncul hasad, muncul dengki, muncul iri, muncul ini itu macam-macam. Dan itu apabila bertumpuk, ya itu akan menyebabkan hati itu menjadi kusut. Maka salah satu hikmah iktikaf adalah untuk menyisir kembali hati yang kusut. Maka di dalam iktikaf itu kita memfokuskan diri kepada Allah. Ya, mengurung diri, ya, hanya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lakukan mungkin di bulan Ramadan kemarin, yaitu i'tikaf. Jadi hati itu yang perlu dikelola dengan baik, ya. Nah, dan salah satu obat hati itu adalah zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mungkin itu masalahnya. Dan ketika hati itu nggak bisa dikendalikan, ya wajar kalau orang itu marah dalam kondisi depresi, ya marahnya tidak terkendali. Ya, marahnya nggak akan mendatangkan kebaikan, bahkan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Dia akan mudah tersulut emosi dan marah.
Ya, marah melihat kenyataan bisa juga, marah melihat orang lain, ya, hati yang tidak fokus, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah kondisi yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya, setan siap membisikkan apapun ya kepada orang-orang seperti ini. Ya, tidak sedikit orang-orang seperti ini berujung ya hal yang buruk, yang menakutkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, demikian. Nah, baik. Terima kasih banyak sekian atas jawaban Ustaz. Nah, ini ada dua pertanyaan sebenarnya Ustaz dari seorang ibu rumah tangga ini. Mohon tipsnya katanya untuk bisa supaya meredam amarah ketika saat berhadapan dengan anak-anak Ustaz. Karena sering emosi karena beban semua pendidikan dan perihal rumah tangga itu dibebankan kepada istri Ustaz. Ya, ini banyak masalah di sini. Yang pertama ya tentunya ya makanya kita katakan tadi ya, mendidik itu perlu dua sosok ya. Aktor utamanya itu ada dua, yaitu ayah dan bunda. Ayah dan bunda, ayah dan ibu. Kenapa? Karena ini berat. Memang harus dipikul bersama. Ya, maka kita katakan single parent itu tidak ideal. Bagusnya ya nggak single parent. Ya. Harusnya ada dua sosok di situ yang hadir. Karena ini nggak mudah memang. Harus ada sosok ayah dan ibu, karena keduanya harus berkolaborasi ya dengan baik dan apik gitu ya. Ya, sehingga pendidikan itu berhasil begitu. Nah, demikian. Dan tentunya dua sosok ini juga untuk saling topang menopang, bahu membahu, saling menghibur satu sama lainnya, kan begitu ya. Ya, seperti itu kita dapati dalam melaksanakan tugas mendidik itu. Kadang-kadang hati itu menjadi ya sedih ya. Karena mungkin tidak seperti yang kita harapkan anak kita bandingkan dengan anak orang lain, oh kok begini, kan begitu ya, kita pun sedih, kadang-kadang itu memunculkan amarah. Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menjadi tempat bersandar kita, tempat curhat. Dan orang yang paling tepat adalah pasangan hidup kita sebenarnya. Ya, yang juga orang tua dari anak ini, yaitu pasangan kita. Ya. Nah, maka perlu sosok ayah bunda memang, ya, kedua orang tua ya untuk saling isi mengisi ya. Kadang-kadang bisa jadi ya kondisi ya ayah yang sudah mentok ya istilahnya ya. Datang ibu yang menopang, kan begitu ya. Nah, atau ibu yang sudah mentok seperti kondisi ini ya, perlu ayah, sosok ayah yang menjadi penyeimbangnya, kan begitu ya, menghibur istri dan mungkin masuk dari sisi yang lain untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut ya. Nah, itu yang pertama. Jadi perlu orang yang bisa jadi tempat sandaran kita. Hingga ketika kita kadang-kadang marah itu kan muncul ya biasanya apa yang kita inginkan tidak terjadi ya gitu ya. Apa yang kita harapkan jauh dari harapan. Kadang-kadang seperti itu yang membuat kita marah. Melihat anak kita seperti ini kan gitu ya. Ya, apalagi setelah itu melihat anak orang lain kan gitu ya. Marahlah kita sama anak kita ini. Ya nggak bisa seperti anak orang lain. Ya tentunya kan nggak sama anak orang lain dengan anak kita. Kita nggak bisa juga katakan ya bahwa kita gagal karena melihat orang lain yang memiliki anak yang mungkin berbeda dengan anak kita. Ya, setiap orang memiliki tantangan yang berbeda-beda di dalam mendidik anak. Nah, demikian nggak sama. Maka dari itu ya, kita tidak katakan Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak. Enggak. Kenapa? Karena beliau telah melakukan tugas dengan baik. Walaupun hasil itu bukan di tangan beliau, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Jadi nggak perlu kita merasa gagal. Lakukan tugas kita. Ya, ketika kita menghadapi anak kita ya, nggak perlu marah sebenarnya. Karena yang ada dalam benak kita ini bagaimana anak ini jadi baik gitu ya. Itu tugas kita. Nggak bisa dari satu jalan, mungkin kita perlu tempuh jalan yang lain. Ya, jangan kehabisan ide istilahnya. Ya, mungkin ada cara lain ini yang harus kita lakukan. Demikian. Terus proses itu kita lakukan. Jangan mikir hasil dulu. Karena hasil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak jaminan, bahkan anak Nabi sekalipun enggak jaminan dia beriman. Bayangkan itu. Apalagi anak kita bukan Nabi. Nah, tapi lakukan proses itu ya dengan dia penuh kesabaran. Ya, walaupun panjang prosesnya ya, demikianlah anak itu dengan segala ya kita katakan apa ya, tantangan dan masalahnya ya, nggak habis-habis sebenarnya ya.
Itulah masalah anak itu, ya. Nggak bisa kita hindari juga sebenarnya, nggak bisa kita abaikan gitu ya. Nah, banyak orang tua yang kadang-kadang kalau udah bicara tentang parenting itu menghindar dia. Kenapa? Karena kayaknya sudah frustasi begitu ya. Nah, nggak perlu frustasi, itulah proses yang harus kita jalani terus-menerus. Ya, sampai ya kita mengembalikan titipan Allah Subhanahu wa taala itu, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak usah mengeluh. Kadang-kadang ya mengeluh ini yang menjadi awal kemarahan gitu ya. Kalau orang tua sudah mengeluh itu biasanya ujung-ujungnya ya berujung kepada kemarahan gitu ya. Nggak usah mengeluh. Ya, itu proses yang harus kita jalani. Ya, wah Ustadz berat kali ya. Orang tuh kayaknya mudah ya. Setiap proses yang kita lakukan, betapapun beratnya, itu kan ada kebaikan di situ. Ya, nggak sama pahalanya itu dengan orang yang mudah, anaknya sepertinya mudah, mendidiknya nggak sama. Kita dengan tantangan yang berat mungkin ya. Ya, jadi harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun proses yang harus kita lakukan itu adalah proses yang berat mungkin. Ya. Ingat, anak itu nggak sama satu sama lain ya. Jangan lihat anak orang lain. Ya, beda rezekinya. Ya, nah demikian. Jangan katakan wah dia berhasil, saya gagal. Itu berarti kita sudah nyerah. Lakukan terus prosesnya sampai titik akhirnya begitu ya. Ima kita kembalikan amanah itu kepada Allah atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses harus terus berjalan sampai titik itu. Ya, nah demikian. Berhasil atau tidaknya Allah yang nilai nanti. Ya. Nah, bukan anak itu dapat hidayah atau tidak. Lakukan proses pendidikan itu dengan baik. Didik anak itu kenalkan dia kepada Allah, suruh dia sholat kan begitu ya, dan ajarkan dia nilai-nilai agama. Itu yang kita lakukan. Ya, wallahu, ajarkan dia, tanamkan kepadanya akhlak-akhlak mulia. Lakukan proses itu semua. Hasil bukan di tangan. Jangan lihat hasil dulu. Karena kalau kita lihat hasil nanti kecewa. Nah, kalau udah kecewa, ya ujung-ujungnya nanti marah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.